Jadi begini kan, 92 kalpa yang lalu ada sebuah kota yang bernama Kasipuri. Di sana bertahta seorang raja yang bernama Jayasena dan ratunya bernama Ratu Sirima. Dari kandungan Ratu Sirima lahirlah Bodhisattva Pusa yang pada saatnya kemudian mencapai pencerahan spiritual sempurna menjadi seorang Buddha. Raja Jayasena menjadi sangat melekat terhadap putranya yang telah menjadi seorang Buddha. Ia berpikir, ternyata putraku telah meninggalkan keduniawian yang agung dan sudah menjadi Buddha. Buddha adalah milikku sendiri. Dhamma adalah milikku sendiri dan Sangha adalah milikku sendiri. Dengan pemikiran Raja Jayasena yang melekat, sepanjang waktu ia melayani Guru Agung Buddha tanpa memberikan kesempatan kepada siapapun termasuk keluarganya untuk melayani Guru Agung Buddha. Pada saat itu, Guru Agung Buddha memiliki 3 saudara laki-laki yang merupakan adik-adiknya yang berasal dari ibu yang lain. Ketiga adik Guru Agung Buddha berpikir, para Buddha muncul demi manfaat bagi seluruh dunia, bukan demi satu orang saja. Akan tetapi ayah kita tidak memberikan kesempatan kepada siapapun. Bagaimana caranya agar kita dapat melayani Buddha beserta Sangha? Akhirnya suatu pemikiran muncul dari ketiga adik Guru Agung Buddha. Mari kita merancang suatu sarana. Setelah mengetahui sarana apa yang dapat mereka lakukan, maka mereka membuat seolah-olah ada keributan di batas negeri. Ketika Raja Jayasena mendengar tentang keributan di batas negeri, ia kemudian mengirimkan ketiga putranya itu ke perbatasan. Ketiga putranya pergi untuk menenangkan situasi di sana, dan ketika mereka kembali, Raja Jayasena begitu gembira. Ia begitu senang dan ingin memberikan hadiah untuk ketiga putranya.
Raja Jayasena berkata kepada ketiga putranya, "Putraku, ambillah apapun yang kau inginkan sebagai hadiah dari keberhasilan kalian menenangkan perbatasan negeri, mendapatkan kesempatan mendapatkan hadiah dari Raja Jayasena." Ketiga putra raja berkata, "Kami ingin melayani Guru Agung Buddha beserta Sangga sebagai hadiah keberhasilan kami." Mendengar permintaan ketiga putranya, Raja Jayasena berkata, "Putraku, engkau boleh mengambil apapun, tetapi selain Guru Agung Buddha." Mendapat penolakan dari ayahnya, ketiga putra Raja Jayasena berkata, "Ayah, kami tidak menginginkan hadiah yang lain. Kami hanya ingin diberi kesempatan melayani Buddha beserta Sangga." Raja Jayasena yang mengetahui jika ketiga putranya tidak menginginkan hadiah yang lain, kemudian berkata, "Baiklah anak-anakku, kalau begitu ambillah Guru Agung Buddha, tetapi tentukan batas waktunya." Setelah mendapatkan persetujuan Raja Jayasena untuk melayani Buddha beserta Sangga, ketiga adik Guru Agung Buddha kemudian mengajukan waktu selama 7 tahun. Akan tetapi permintaan itu ditolak oleh Raja Jayasena yang menganggap bahwa 7 tahun itu waktu yang terlalu lama. Mendapat penolakan dari ayahnya, ketiga putra Raja Jayasena terus mengajukan batas waktu, mulai dari 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, bahkan 1 tahun. Akan tetapi sekali lagi permintaan itu ditolak oleh Raja Jayasena. Ketiga putra Raja Jayasena selanjutnya memohon kepada ayahnya agar mereka diberikan kesempatan melayani Buddha dan Sangga selama 7 bulan. Tetapi ditolak. Mereka kemudian mengajukan 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan, dan terakhir 3 bulan. Akhirnya Raja Jayasena berkata, "Putraku, ambillah Guru Agung Buddha beserta Sangga selama 3 bulan." Setelah mendapatkan persetujuan Raja Jayasena, ketiga putranya kemudian mendatangi Guru Agung Buddha dan berkata, "Yang mulia Bante, kami ingin melayani Yang Mulia selama 3 bulan. Kami mohon Yang Mulia Bante menerima kami selama 3 bulan di musim hujan ini."
Ketiga adik dari Guru Agung Buddha selanjutnya mengirimkan surat kepada wakil-wakilnya yang ada di daerah itu, di daerah di mana Guru Agung Buddha beserta sangga akan berdiam. Mereka menyatakan kepada para wakilnya di sana, Guru Agung Buddha beserta sangga harus kita layani selama 3 bulan. Pertama-tama bangunlah satu wihara dan kemudian lengkapilah segala yang dibutuhkan untuk melayani beliau. Setelah semua persiapan siap, para wakil dari ketiga putra Raja Jayasena kemudian memberitahukan bahwa semuanya telah siap. Mendengar jika semua persiapan untuk melayani Guru Agung Buddha beserta sangga telah siap, ketiga adik Guru Agung Buddha dengan mengenakan pakaian kuning bersama dengan 2.500 pelayan pria, mereka mengiringi Guru Agung Buddha beserta komunitas para biku ke daerah itu, melayani mereka dengan penuh hormat dan menyerahkan wihara untuk mereka gunakan selama musim hujan. Pada saat itu, bendahara kerajaan yang merupakan putra dari seorang umat awam yang sudah menikah, ia memiliki keyakinan dan bakti yang amat besar. Dengan cermat, ia memberikan apapun yang dapat didanakan kepada komunitas para biku dengan Guru Agung Buddha sebagai pemimpinnya. Penguasa di daerah itu menerima segala dana yang dikirimkan dan bersama dengan 11.000 penduduk pria dari daerah itu mengatur pemberian dana dengan amat berhati-hati. Akan tetapi di antara penduduk itu ada beberapa yang memiliki pemikiran yang korup. Mereka menyelewengkan pemberian dana itu dan memakan persembahan jasa itu sendiri. Selanjutnya mereka membakar ruang makan. Setelah 3 bulan berlalu, para putra Raja Jayasena selesai merayakan upacara pawarana. Mereka kemudian memberikan penghormatan kepada Guru Agung Buddha dan selanjutnya kembali menghadap Raja Jayasena. Dengan Guru Agung Buddha berjalan terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, setelah Guru Agung Buddha pergi ke sana, beliau pun meninggal dunia dan mencapai parinibbana. Setelah tiba pada saatnya, para putra Raja Jayasena, wakil mereka di daerah itu dan bendahara kerajaan
mereka semua meninggal dunia dan lahir kembali secara spontan di surga bersama dengan kelompok para pembantu yang membantu melayani Guru Agung Buddha beserta sangga. Sedangkan orang-orang yang berpikiran korup, mereka lahir kembali di alam neraka. Setelah 92 kalpa berlalu, sementara dua kelompok orang-orang itu lahir dari satu surga ke surga lain dan dari neraka ke neraka yang lain. Selanjutnya selama kalpa yang menjanjikan keberuntungan, yaitu pada zaman Buddha Kasapa, orang-orang yang memiliki pikiran korup lahir di antara para setan. Pada saat itu, bila orang-orang memberikan dana atas nama sanak saudaranya yang menjadi setan, mereka memberikan dengan mengatakan, biarlah dana ini untuk sanak saudara kami, dan dengan itu mereka mencapai kemuliaan. Ketika para setan melihat hal ini, mereka menghampiri Buddha Kasapa dan bertanya, Bante, bagaimana caranya agar kami bisa mencapai kemuliaan seperti setan yang mendapatkan pelimpahan jasa itu? Buddha Kasapa kemudian menjawab, kalian tidak akan mencapainya pada kehidupan sekarang, tetapi di masa depan akan ada orang yang mencapai pencerahan sempurna bernama Gotama. Pada zaman Buddha Gotama akan ada seorang raja yang bernama Bimbisara yang merupakan sanak saudaramu dari 92 kalpa yang lalu. Ia akan memberikan dana kepada Buddha Gotama dan mempersembahkannya kepadamu. Pada saat itu kalian akan mencapai kemuliaan seperti yang dialami setan-setan itu. Dikisahkan bahwa ketika Buddha Kasapa berkata demikian, para setan tersebut merasa bahwa mereka seolah-olah sudah akan mencapainya keesokan harinya. Selanjutnya dikisahkan ketika satu masa jeda Buddha telah berlalu dan Buddha Gotama telah muncul di dunia. Ketiga putra Raja Jayasena bersama dengan 1000 orang jatuh dari Dewa Loka dan lahir kembali di suatu suku Brahmana di kerajaan Magadha. Ketika tiba pada waktunya, mereka meninggalkan kehidupan berumah tangga dan menjadi 3 pertapa berambut kumal di Gayasisa. Wakil mereka di daerah itu menjadi
Raja Bimbisara, sedangkan bendahara mereka, putra perumah tangga itu, menjadi pedagang kaya yang bernama Wisaka, yang beristrikan Damadina, putri seorang pedagang kaya. Orang-orang lainnya lahir kembali sebagai para pengawal raja. Setelah Buddha Gotama muncul di dunia dan melewatkan 7 minggu setelah mencapai pencerahan sempurna, pada saat beliau tiba di Benares, di sana Buddha Gotama mulai memutar roda Dhamma dan pertama-tama mengajar kepada kelompok 5 pertapa, selanjutnya mengajar kepada 3 pertapa berambut kumal dengan 1000 pengikutnya, dan kemudian pergi ke Raja Gaha. Sesampainya di Raja Gaha, Guru Agung Buddha membuat Raja Bimbisara memperoleh buah Sotapati ketika mengunjungi beliau pada hari itu juga, bersama dengan 11 kelompok perumah tangga Brahmana yang merupakan penduduk Angamagada. Pada hari berikutnya, Guru Agung Buddha menerima undangan raja untuk mendapatkan dana makanan. Keesokan harinya, Guru Agung Buddha memasuki Raja Gaha beserta Saka, raja para dewa yang menjelma menjadi seorang pemuda Brahmana. Saka berjalan di depan sambil memuji Buddha Gotama dengan syair berikut ini. Yang terjinakkan dengan yang terjinakkan, yang terbebas dengan yang terbebas, yang mulia Bante, cemerlang bagaikan emas permata, memasuki Raja Gaha bersama para pertapa yang dulunya berambut kumal. Sesampainya di kediaman Raja Bimbisara, Guru Agung Buddha menerima dana makanan yang melimpah. Pada saat itu, para setan berdiri di sekeliling rumah sambil berpikir, sekarang raja akan mempersembahkan dana ini untuk kami. Akan tetapi, ketika memberikan dana makanan itu, Raja Bimbisara hanya memikirkan tentang tempat untuk wihara yang akan dibangun untuk Guru Agung Buddha. Raja sibuk bertanya-tanya di dalam hati, di mana seharusnya Guru Agung Buddha berdiam, sehingga ia tidak mempersembahkan dana itu kepada siapapun. Karena tidak memperoleh dana dengan cara ini, harapan para setan menjadi sirna. Pada malam harinya, para setan itu menjerit-jerit dalam kesedihan yang sangat mencekam, serta
mengerikan di sekitar tempat tinggal raja. Raja Bimbisara menjadi gelisah, amat takut dan gemetaran. Ketika wajar menyingsing, Raja Bimbisara segera memberitahu Guru Agung Buddha dengan berkata, "Yang mulia Bante, tadi malam saya mendengar suara yang mengerikan. Apa yang akan terjadi kepada saya, Bante?" Mendengar pertanyaan Raja Bimbisara, Guru Agung Buddha berkata, "Raja Agung, janganlah takut. Tidak ada hal buruk yang akan menimpamu. Engkau akan baik-baik saja. Yang terjadi adalah bahwa sanak saudaramu dari masa lampau telah lahir kembali di antara para setan. Mereka telah berkelana selama satu masa jeda muda dengan harapan bahwa engkau akan memberikan dana kepada seorang Buddha dan kemudian mempersembahkan dana itu bagi mereka. Tetapi ketika memberikan dana kemarin, engkau tidak mempersembahkannya bagi mereka, maka mereka merasa putus asa dan meratap dengan kesedihan yang sangat mengerikan. Mendengar jawaban dari Guru Agung Buddha, Raja Bimbisara kemudian berkata, "Yang mulia Bante, apakah mereka, para setan itu, dapat menerima persembahan dana itu jika dana itu diberikan sekarang?" Guru Agung Buddha kemudian berkata, "Raja Agung, mereka dapat menerimanya." Mendengar jawaban dari Guru Agung Buddha, Raja Bimbisara kemudian berkata, "Yang mulia Bante, jika demikian adanya, sudilah kiranya Yang mulia Bante menerima undangan saya untuk hari ini, dan saya akan mempersembahkan dana itu bagi mereka." Guru Agung Buddha menyetujui permintaan Raja Bimbisara dengan berdiam diri. Raja Bimbisara kemudian kembali ke tempat tinggalnya untuk menyiapkan makanan yang melimpah. Setelah semuanya siap, Raja Bimbisara kemudian memberitahu Guru Agung Buddha, dan Guru Agung Buddha kemudian pergi ke ruang makan istana bersama dengan komunitas para biku dan duduk di tempat yang telah disediakan. Melihat kedatangan Guru Agung Buddha di kediaman Raja Bimbisara, para setan itu berpikir, "Hari ini kita akan memperoleh sesuatu." Para setan itu kemudian pergi dan
berdiri di luar dinding dan lain sebagainya. Dengan kesaktiannya, Guru Agung Buddha membuat para setan dapat dilihat oleh Raja Bimbisara. Ketika Raja Bimbisara memberikan dana air, ia mempersembahkannya sambil berkata, "Biarlah ini untuk sanak saudaraku." Pada saat itu juga kolam-kolam teratai bermunculan bagi para setan, penuh dengan teratai dan lili air berwarna biru. Para setan mandi dan minum di dalam kolam-kolam itu, dan karena kesedihan, keletihan, dan kehausan mereka hilang, warna pun berubah menjadi keemasan. Ketika Raja Bimbisara memberikan bubur beras, makanan keras serta lunak, dan mempersembahkan semuanya, pada saat itu juga bubur beras surgawi dan makanan-makanan keras serta lunak pun bermunculan. Ketika para setan memakannya, kemampuan batin para setan menjadi segar. Raja Bimbisara kemudian memberikan pakaian dan tempat tinggal dan mempersembahkan semua itu. Maka pada saat itu juga pakaian dan istana-istana surgawi yang penuh dengan berbagai macam perabot dan tempat duduk dan kain penutupnya muncul bagi para setan itu. Segala kemuliaan mereka ini ditampakkan bagi Raja Bimbisara karena Guru Agung Buddha telah menetapkan bahwa memang sudah seharusnya demikian. Ketika Raja Bimbisara melihat hal ini, ia merasa amat bersuka cita. Setelah Guru Agung Buddha selesai makan secukupnya, beliau menceritakan kepada Raja Bimbisara cerita tentang setan di luar dinding untuk menunjukkan penghargaan beliau. Mereka berdiri di luar dinding dan di persimpangan serta pertigaan jalan. Mereka pergi ke rumah mereka sendiri dan berdiri di tiang-tiang pintu. Walaupun makanan dan minuman yang melimpah, makanan yang keras dan lunak disajikan, tak seorang pun mengingat makhluk-makhluk itu sebagai akibat dari perbuatan mereka. Jadi mereka yang memiliki belas kasihan memberikan bagi sanak saudara mereka makanan serta minuman yang paling murni, yang pilihan, pada waktu yang tepat dan sesuai, sambil mengatakan, "Biarlah ini untuk sanak saudara kami. Semoga sanak saudara kami berbahagia." Dan sanak saudara yang menjadi setan yang telah berkumpul dan berkerumun di sana dengan penuh hormat
akan menunjukkan penghargaan mereka untuk makanan dan minuman yang melimpah itu sambil mengatakan, umur panjang bagi sanak saudari kami, karena lewat merekalah kami memperoleh semua ini, karena penghormatan telah diberikan kepada kami, dan mereka yang memberi tidaklah mungkin tanpa buah. Karena di alam setan tidak ada pengolahan, tidak juga dikenal kegiatan beternak, dan juga tidak ada perdagangan dan jual beli emas. Mereka yang telah meninggal dan lahir di alam setan berada di alam sana dengan ditopang oleh apa yang diberikan oleh mereka yang hidup di alam manusia, bagaikan air hujan dari dataran tinggi akan mengalir turun ke dataran rendah. Demikian pula apa yang diberikan dari sini akan bermanfaat bagi para setan, bagaikan aliran-aliran air yang meluap akan memenuhi lautan. Demikian pula apa yang diberikan dari sini akan bermanfaat bagi para setan. Dahulu ia memberi kepadaku, dahulu ia bekerja untukku, dahulu ia sanak saudara, sahabat dan teman bagiku. Demikian dengan mengingat apa yang dahulu mereka lakukan, orang seharusnya memberikan dana bagi para setan. Tidak ada ratap tangis, kesedihan, dan kesusahan lain apapun yang dapat memberikan manfaat bagi para setan, walaupun sanak saudara mereka tetap melakukan hal-hal itu. Akan tetapi dana yang telah dilakukan dan dengan kokoh ditanamkan kepada sangga akan berbuah dengan segera dan memberikan manfaat jangka panjang bagi mereka. Ini tugas sanak saudara telah ditunjukkan dan penghormatan tertinggi telah diberikan kepada para setan. Kekuatan telah diberikan kepada para biku, dan tidak sia-sialah perbuatan berjasa yang dikejar olehmu. Pada akhir ajaran ini muncullah pandangan terang ke dalam Dhamma pada 84.000 makhluk melalui usaha yang benar. Hati mereka tersentak karena penjelasan tentang keadaan yang menyedihkan mengenai kemunculan makhluk di alam setan. Juga pada hari-hari selanjutnya, Guru Agung Buddha membabarkan ajaran yang sama perihal khotbah di luar dinding kepada para dewa dan manusia selama 7 hari, sehingga muncul pula pandangan terang ke dalam